Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with my Mr. Gendon di channel Mr. Gendon. Oke, langsung saja hari ini kita akan mengkomentari atau mengkomen gimana Prabowo Subianto selaku capres itu mengkonfirmasi atau mengumumkan bahwa yang bakal menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming. Pengumuman tersebut itu terjadi pada hari Minggu tanggal 22 bulan 10 2023 guys ya. Nah, juga pengumuman tersebut juga merupakan hasil rapat dari Ketua Umum Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju di kediaman Prabowo di Jalan Kartanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan guys ya. Nah, keputusan ini juga pasti menjadi perbincangan hangat di seluruh negeri. Pasalnya ya, keputusan ini bisa mengubah dinamika pemilihan presiden yang akan datang. Apabila jika melihat dari latar belakang presidennya atau calonnya guys ya. Diketahui itu ya kalau Gibran itu ya, siapa sih yang gak kenal Gibran? Gibran itu adalah anaknya Presiden Joko Widodo. Dan juga ini menjabat sebagai wakil wali kota Solo. Ini Gibran ini sebelumnya juga menjabat sebagai wali kota Solo guys ya. Juga sebelum terlibat dalam dunia politik ya, dia terlibat dalam berbagai bidang bisnis terutama di sektor kuliner. Namun dari Prabowo ini dikenal sebagai seorang politisi dan juga mantan perwira militer Indonesia. Dan juga ia bergabung bersama Kabinet Indonesia Maju menjadi Menteri Pertahanan. Nah, kalau bicara soal harta ya tentu otomatis Prabowo Subianto itu jauh lebih besar, lebih banyak daripada Gibran guys ya. Kalau Prabowo itu bisa mencapai 2 triliun, 2T ya kalau Gibran sendiri itu hartanya ya kalau di total mungkin sekisaran 26 M guys ya, 26 miliar. Nah, kenapa ya kok dalam pemilihan Prabowo ini dalam memilih bakal calon wakil presidennya atau yang mendampingi beliau itu Gibran? Ada politik apa ini ya? Ataukah ini hanya gimana ya? Kalau saya rasa sih Mas Gibran itu bagus ya, orangnya bagus ya. Siapa sih yang nggak suka Mas Gibran ya? Dia secara langsung ya terpilih menjadi wali kota Solo, gimana dia juga menang waktu pemilihannya itu. Tapi ya yang jadi pertanyaan ya, kenapa harus Gibran? Kenapa harus Mas Gibran? Kenapa nggak yang lebih senior secara usia ya? Secara usia, kenapa harus Gibran? Yang terlintas dalam pikiran saya itu atau mungkin dalam benak-benak masyarakat lain itu ya, kenapa kok sampai Mas Gibran? Apakah ini ada politik dinasti atau adakah ada unsur maksud lain di dalamnya ya? Kita sendiri ya secara pribadi, secara masyarakat biasa ya, kita nggak akan pernah tahu ya maksud dan tujuan kenapa kok sampai Gibran jadi bakal calon wakil presiden ya, kita nggak pernah tahu. Karena namanya dunia politik ya, itu pasti ada sesuatu yang terkandung di dalamnya. Atau mungkin bisa juga itu sebagai pemecah suara guys ya. Diketahui ya kalau Gibran ini, Mas Gibran itu popularitasnya itu ya bisa dibilang kalau di masyarakat atau sekitaran Jawa Tengah itu ya sangat-sangat tinggi ya. Apalagi juga dengan eksistensi Pak Prabowo ya, beliaunya juga mempunyai popularitas yang sangat tinggi. Dan saya rasa itu mungkin cocok, tapi ya gimana ya, agak kurang srek gitu kalau menurut saya. Kalau yang pasangan sebelumnya kan seperti Anies sama Muhaimin itu ya, saya rasa sih dari segi usia ya hampir sama lah ya. Jadi udah dibilang kebapak-bapakan, udah pas lah secara usia. Juga sama kalau ini Ganjar sama Mahfud lah, ini seperti ya ibaratnya pengalaman dari segi dunia politik atau dunia ini udah amat teramat teruji. Atau dari segi usia itu mereka ya udah cukup. Tapi kalau dari Pak Prabowo sama Mas Gibran ini,
kalau saya sendiri ya Prabowo, mungkin dari kalau untuk bidang politik atau ini ya berkecimpungnya itu sudah lama dan saya yakin sudah pengalaman. Tapi kalau untuk Mas Gibran sendiri ya saya rasa pengalamannya mungkin masih kurang ya. Ya tapi gimana ya, kembali lagi itu sudah keputusan yang sudah bulat. Ya mari kita dukung aja. Kalau saya pribadi ya sebenarnya sih saya nggak terlalu kenal ya yang namanya dari calon-calon ketiga calon tersebut, karena ya namanya masyarakat umum ya kita hanya kenalnya ya lewat media. Nah, tapi ini ya yang jadi permasalahan, terkadang itu media bisa memutarbalikkan fakta, dimana yang menjadi fakta itu yang sebenarnya fakta justru itu nggak kelihatan kayak fakta, tapi kelihatan kayak opini atau asumsi, atau bahkan kayak itu bukan fakta gitu. Nah kadang yang menjadi kayak hoax atau nggak fakta atau nggak nyata itu bisa kayak seperti fakta, kayak misal oh si A ini ternyata orangnya gini baik, padahal kalau kita yang tahu atau kenal secara langsung itu mungkin orangnya ini sebenarnya orangnya nggak baik atau kurang baik gimana gitu. Nah tapi karena kita ya nggak kenal yang sama namanya calon-calon ketiga tersebut ya kita kenalnya sebagai media dari media. Ya kita juga harus bisa pandai-pandai yang namanya memilah dan memilih informasi yang dari media tersebut. Jangan intinya ya kalau kita nonton dalam suatu media itu tontonlah full durasinya ya, jangan sepotong-sepotong, karena kalau sepotong-potong nanti ya bisa menimbulkan arti yang lain. Oke, semoga ya nanti yang terpilih menjadi presiden, entah itu yang tua muda atau tua-tua atau yang sedang-sedang, ya saya rasa ya kemudian itu dengan niat yang baik ingin mensejahterakan masyarakat Indonesia dan juga memajukan Indonesia agar bisa menjadi yang negara maju, bukan negara berkembang lagi. Ya kita dukung aja. Semua keputusan ya juga ada di tangan para penguasa guys ya. Kita sebagai masyarakat hanya bisa menahan nafas saja dan juga menikmati hasil pemilu yang udah kita lakukan satu kali dan kita nikmati selama 5 tahun. Tapi yang masih mengganjal itu ya kenapa harus Mas Gibran. Dah kalau saya itu sih itu aja ya. Kenapa nggak cari yang lain ya mungkin, atau adakah sesuatu hal yang lain, saya nggak tahu, saya nggak mau berasumsi karena saya belum mencari informasi atau minimnya informasi masian guys ya. Tapi ya mungkin yang tahu nanti bisa share atau tulis di kolom komentar. Kalau menurut saya sih itu bisa menjadi untuk pemecah suara guys ya. Nah kita nggak tahu ya, kita lihat aja ke depannya kayak gimana. Intinya kalau kita mendukung suatu pasangan ya boleh kita mendukung, tapi jangan yang namanya terlalu fanatik sehingga menjelek-jelekan pasangan yang lainnya. Kalau kalian dukung si A, si B, si C, udah kalian dukung apa yang kalian dukung. Gak usah kalian yang namanya itu menjelek-jelekan pasangan yang lain. Toh kalian juga nggak kenal yang namanya nggak kenal pasangan yang lain ya. Kalian nggak kenalnya cuma dari media, dan media itu ya kalian tahu sendiri. Kadang benar, kadang salah, kadang cari fakta, kadang cari sensasi. Ya tergantung gimana kitanya dalam memilah atau memilih informasi dari media. Gimana pintar-pintarnya kita lah ya. Kalau kalian yes or no ya yes, kalau no ya no, sudah kayak gitu aja. Intinya selalu berpikiran positif. Jangan pernah gampang terpengaruh oleh omongan orang lain, apalagi media yang kalian belum melihat secara full atau full durasinya, atau kalian cuma lihat sepotong-potong ya itu kurang baik. Untuk mencari kebenaran kalian harus mencari yang namanya informasi itu secara detail dan secara full ya, gak boleh yang namanya setengah-setengah supaya tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari. Saya rasa mungkin itu pendapat saya ya, nanti kita bisa bincang-bincang lagi ke depannya.
Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe dan share ke teman-teman kalian guys ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.